Berisik, jangan teriak-teriak. Gue lagi berdoa, bukan teriak. Memangnya Allah teh budak? Kamu berdoa dalam hati aja, Allah juga dengar. Nggak usah ikut campur urusan orang, Bang. Saya harus ikut campur. Karena kalau kamu nggak punya duit, utang kamu tuh makin lama dilunasin. Ini lukisan dijual? Iya. Mau beli? Enggak. Terus ngapain liatin lukisan gue? Mau pesan lukisan? Lukisan apa? Bisa ngelukis wajah orang nggak? Jangankan wajah orang, wajah bidadari aja gue bisa. Hah, cocok. Tolong lukis pacar saya. Oh my God! Akhirnya kau dengar juga doa hamba. Thank you! Mwah! Engkau benar-benar penguasa alam semesta yang mendengarkan semua permintaan makhluknya. Berbeda dengan pemimpin negeri ini. Mas. Sorry, gue terlalu asik ngobrol sama penguasa. Jadi saya harus bayar berapa? Ukurannya seberapa? Kalau ukuran yang kecil itu berapa? 500.000. Wah, mahal banget. Ukuran segitu kalau dicetak foto cuma 100 ribuan. Bung, nyetak foto pakai mesin, gak pakai perasaan, kreativitas, dan gak butuh waktu lama. Ya udah deh, nggak jadi. 450 deh. Nggak, masih kemahalan. Ya udah 400.000. 250 ribu, mau nggak? Bung, melukis itu nggak gampang. Tolong hargai karya seni. Ya udah kalau nggak mau. Tadi minta duit datang malah ditolak. Woi, fotonya. Saya kirimin ya, Bang. Nih. Pak Jupri, negara ini sedang sakit. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Para pengangguran menjerit. Betul. Jadi, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Setuju. Sebagai orang yang mencintai negara ini, saya terpanggil untuk mengurangi pengangguran yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di negeri ini. Intinya apa? Wan, harusnya kamu presentasi bukan orasi. Pak Jupri ini orang sibuk. Jadi langsung aja ngomong maksud dan tujuan kita ke sini. Sebab kalau ngomong ngalor ngidul intinya jadi nggak jelas. Pak Jupri jadi mumet. Begitu kan Pak Jupri? Pak RT juga kalau ngomong jangan kepanjangan. Ngabisin waktu saya. Oh, maaf. Kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskan dengan singkat dan seksama. Pak, Ya, aku saja yang menjelaskan. Aku yang lebih paham tentang rencanaku. Bapak sudah 10 tahun jadi ketua RT. Sudah terbiasa menghadapi warga, khususnya Pak Jupri orang kaya yang baik hati. Iya, tapi kan ini persoalan teknis. Aku yang lebih ngerti sistem bisnisnya gimana. Kamu kan sudah menjelaskan ke Bapak. Sudah. Kalian diskusi saja dulu. Saya mau siap-siap ke kantor. Sebentar Pak Jupri, sebentar. Saya minta waktu 5 menit saja. 3 menit. Kamu aja, Wan. Cepat jelaskan. Begini Pak Jupri. Mas, Jangan ganggu, gue lagi fokus nih. maaf, ukuran kanvasnya bisa diganti nggak? Kenapa? Kekecilan. Kalau mau ganti, biayanya juga nambah. Kalau ukuran yang segitu, nambah berapa? 500.000. Gimana kalau tambahnya 250 ribu? Jadi saya bayarnya 500 ribu.
Masih jauh, Bung. 500.000 pas tuh buat bayar utang. Jadi gimana? Udah, ambil aja. Ya udah, nggak apa-apa buat Bang Laris. Tapi jangan bilang orang lain ya. Sip. Jadi begitu rencananya Pak Jupri. Untuk merealisasikan proyek ini, kami membutuhkan modal 500 juta. Kalau Pak Jupri bersedia investasi, hal ini akan menjadi passive income yang menjanjikan buat Pak Jupri. Betul, betul. Selain passive income, juga membantu memajukan anak negeri. Turut berkontribusi membangun negara. Jadi gimana Pak Jupri? Saya tidak tertarik. Sontoloyo, seharusnya tadi Bapak yang menjelaskan. Bapak yang menjelaskan juga belum tentu Pak Jupri tertarik. Minimal Pak Jupri berpikir dulu sebelum menolak. Karena dia menghormati Bapak sebagai ketua RT. Udahlah Pak, lupakan Pak Jupri. Lebih baik kita fokus cari investor lain. Kenapa Pak? Lagi mikir siapa calon investor yang bisa bantu kamu. Mikir kan bisa sambil jalan Pak, nggak perlu berhenti. Diam, Kemana Pak? ikut aja. Mas, Apa? Mau ganti ukuran lagi? enggak. Ya udah jangan ganggu, gue lagi fokus. Kalau diganggu terus makin lama nih kelarnya. Saya cuma mau nanya, kira-kira selesainya berapa lama lagi? Emang kenapa? Kalau masih lama, saya mau jemput pacar saya dulu. Jemput aja dulu. Oke. Jangan lupa bayar utang. Ya. Itu ide yang brilian. Saya sangat tertarik dengan ide kamu. Alhamdulillah. Dari awal saya sudah yakin Pak Mansur ini orang yang visioner. Betul. Dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi untuk memajukan anak negeri. Setuju. Pak Mansur adalah contoh pengusaha pribumi yang bangga dengan karya anak bangsa. Sepakat. Kalau ada 9 pengusaha seperti Bapak, saya yakin Indonesia emas akan segera terwujud. Ada yang sama-sama perlu kita ketahui. Oh, kalau soal pembagian keuntungan, bisa kita atur Pak Mansur. Betul. Yang pasti harus saling menguntungkan. Bukan soal itu. Kalau soal mengarahkan anak saya dan teman-temannya, saya yang akan bertanggung jawab. Bukan soal itu juga. Terus soal apa Pak? Kalian harus tahu, semua aset dan rekening perusahaan saya sedang dalam masalah. Masalah apa? Sedang dalam proses pembekuan. Siapa yang membekukan? KPK. Hah? Bapak sebagai ketua RT kok nggak tahu sih warga yang terlibat korupsi? Namanya korupsi kan diem-diem, Wan. Ya kan harusnya Bapak tahu kalau Pak Mansur itu lagi berurusan sama KPK. Kerja KPK itu senyap. Kalau udah jadi tersangka, baru satu dunia tahu. Mikirnya sambil jalan aja Pak. Diem aja nggak bisa mikir, apalagi sambil jalan. Jangan putus asa Pak. Masih ada satu orang lagi yang bisa dijadikan investor. Yang ini nggak boleh gagal. Siapa? Pak Sam. Dia juga kan orang kaya di RT kita. Itu dulu. Sekarang udah bangkrut. Bangkrut kenapa? Gara-gara terlibat judi online. Bapak tahu dari mana?
Waktu Pak Sam mau jual rumahnya, dia nyuruh Bapak nyari pembeli. Terus ada yang beli? Ada. Dia orang kaya. Ya pasti. Kalau gitu, kita datangin aja orang itu. Yang beli itu Pak Mansur. Yang baru kita temuin tadi. Oh alah, Sontoloyo. Kamu berani ngatain Bapak Sontoloyo? Bukan, maksudnya Pak Mansur yang Sontoloyo. Karena korupsi. Tekus. Koh, Mentali. itu barang-barang mau dibawa kemana? Ke gudang. Terus tempat ini mau buat apa? Kalau Ayu nggak mau jual lagi nasi uduk, tempat ini mau Ayu sewakan buat salon. Oh, Koh, saya mau nawarin kerjasama. Ayu mau jual lagi nasi uduk? Bukan, saya ada rencana besar. Rencana apa? Jadi begitu rencananya, Om. Awak berharap abang mau membantu Agam dan kawan-kawannya untuk bicara dengan Pak Jalal supaya mau jadi investor. The problem is, Apa bang? gue belum ngerti soal rencana bisnis yang dijelasin si Agam tadi. Tadi awak lihat abang udah mengangguk-ngangguk. Awak kira abang udah paham. Surul, kalau gue geleng kepala, ntar si Agam semangatnya langsung patah. Makanya gue ngangguk-ngangguk. Ngerti? Ayo Gam, coba kau jelaskan sekali lagi. Dari awal atau bagaimana, Om? Ya terserah. Pokoknya sampai gue ngerti gimana caranya. Baik, begini, Om. Intinya, kita mau bikin aplikasi untuk mempertemukan kepentingan antara penjual dan pembeli. Begitu, Koh. Paham kan, Koh? Kalau jual bahan bangunan, Ayu paham. Pembeli datang, Ayu kasih barangnya, dia kasih duitnya. Ayu senang, pembeli juga senang. Kalau gitu, nanti sore saya boleh minta waktu Kohlim? Buat apa? Nanti saya minta teman saya Awan yang menjelaskan, biar Kohlim paham. Biarpun Ayu paham, Ayu tidak mau jadi investor. Kenapa? Modalnya terlalu besar, 500 juta. Kalau Ayu bikin rumah petak, bisa dapat 10 pintu buat disewakan. Kohlim dengerin dulu rencana kami. Gak usah. Kecuali satu. Apa? Iyu mau nikah sama Ai, baru Ai pikirin. Idih! Bang! Tolong angkat tuh kursi! Mau duduk? Bukan! Buat pukul kepala Kohlim! Aduh. Amsyong, ha? Cemana bang? Menurut gue mendingan si Agam coba cari usaha lain yang dia kuasai dan gak perlu modal yang banyak. Maaf, Om. Masalahnya Om Jack tidak paham dengan rencananya atau karena modalnya yang terlalu besar? Ini Srul, gue tanya sama lo. Lo ngerti nggak apa yang dijelasin si Agam tadi soal rencana bisnisnya? Terus terang awak sendiri kurang paham bang. Ah, tuh. Tapi bang, sebagai orang tua kan awak harus mendukung rencana Agam dan kawan-kawannya. Ya tapi bagaimana caranya gue ngejelasin Pak Jalal kalau gue sendiri nggak ngerti apa yang dijelasin sama si Agam soal rencana bisnisnya. Maaf, Om. Pak Jalal kan pengusaha. Mungkin beliau akan lebih paham kalau aku yang langsung menjelaskan kepada beliau. Ah, betul itu, betul.
Abang mengganggu-ganggu artinya setuju kan? Nggak keberatan. Lu coba aja. Kamu ngapain sih ngajak aku kemari? Aku mau ngasih kamu hadiah. Ini kan hari ulang tahun kamu. Hadiah apa? Nanti kamu lihat sendiri. Ayo. Mas, udah jadi? Udah, tuh. Wajah siapa itu? Harusnya sih wajah kamu. Kok begitu? Kenapa? Lebih cantik ya? Aneh. Nggak ada mirip-miripnya. Kalau persis seperti di foto, nggak ada seninya. Tapi saya maunya persis sama seperti yang ada di foto. Kalau mau persis seperti di foto, dicetak, bukan dilukis. Cabut yuk. Mau kemana lu? Bayar dulu lukisannya. Oh enggak. Tapi kan gua udah lukis. Tapi nggak sesuai sama yang saya minta. Bung, gua udah keluar modal. Cat, kanvas, waktu, pikiran, perasaan, dan keahlian. Udah amat. Dasar bokek. Yang bokeh itu kamu. Karena ngelukis nggak benar, makanya gagal bayar utang. Diem bang. Makanya cepet lunasin utangnya. Biar Musan itu bisa diam. Ah. Ini beneran anak lu, Srul? Ya betul lah Pak. Kok gantengan dia daripada lu? Awak dulu juga masih muda seganteng dia Pak. Iya ya. Lu jadi jelek gara-gara kelamaan hidup menderita kali ya? Pak Jalal memang suka bercanda. Gue serius, Rul. Hah. Makanya Gam, lu jangan mau jadi orang miskin. Nah, pas. Apanya yang pas? Awak dan Agam datang kemari untuk mengakhiri kemiskinan keluarga awak. Mau minjem duit? Oh, bukan. Terus apa? Bisa kita duduk dulu Pak Jalal? Oh, ayo silakan. Gue bikin minuman dulu ya. Nggak usah. Kalau itu biar awak aja yang buatkan. Aku bantu ya Pak. Nggak usah. Kau temanin Pak Jalal aja di sini. Baik Pak. Beneran bapak lo? Iya Pak. Nggak percaya kalau lo yang ngomong. Kita mau makan di mana siang ini? Emang lo punya duit? Enggak. Bel, apalagi yang bisa dijual? Paling ginjal dobleh. Goks lo. Semua alat musik udah kita jual buat makan. Lu lihat kaki gue nih. Sepatu sama baju gue juga udah di tukang loak. Lu lihat kaki gua. Tukang loak juga nggak mau beli. Jangan suruh jual sepatu gue. Terus kita makan di mana? Di rumah bokap gue aja. Enggak. Gue malu numpang makan mulu. Sama, gua juga. Ya udah kalau nggak mau, gue makan di rumah sendiri.
Cupi. Mau sampai kapan lu hidup di ketek bokap angkat lu, Bang Galak? Harga diri, Pi. Harga diri. Lu boleh miskin, tapi lu harus punya harga diri. Daripada lu berdua kerjaan lontang-lantung, harga diri lu lama-lama berceceran di jalan. Oke. Lu jangan ngegas. Perut gua jadi makin lapar. Bentar. Gimana kalau kita ngamen? Siapa yang mau dengerin musik aliran pang? Bukan yang dikasih duit malah dimaki-maki orang. Bener juga lu. Gimana kalau kita ngamen pakai irama dangdut koplo? Hah? Lu juga benar. Lu apa lagu apa, Pi? Sejak kapan gue ngapalin lagu dangdut koplo? Atau gini aja, kita cari duit yang gampang-gampang aja. Jual narkoba? Bukan. Terus apa? Lo berdua dengerin rencana gua. Melalui aplikasi mobile yang kami rencanakan, kita akan memberikan banyak manfaat untuk umat. Nah, betul itu. Sesuai dengan perintah Rasul. Iya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Nah, itu dia. Selain itu, aplikasi mobile kami juga bisa membantu mempermudah urusan banyak orang. Nah, betul. Sesuai dengan perintah Rasul juga. Iya, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, mulia sekali tujuan kau. Jadi Pak Jalal harus membantu. Kalau soal bantu orang lu jangan ajarin gua, Srul. Oh iya, maaf. Kalau soal membantu Pak Jalal itu memang ahlinya. Makanya awak dan Agam datang ke sini. Lo datang pada orang yang tepat. Tapi masalah cuma satu. Apa itu, Pak? Gue belum paham soal aplikasi yang Agam maksud. Begini Pak Jalal, pada prinsipnya aplikasi mobile kami bertujuan untuk membantu mempertemukan antara pembeli dan penjual. Oh, makelar. Bukan Pak Jalal. Lah terus maksudnya apa nih? Apa ya? Berhenti. Ada apa, Mas? Buka tas lo. Mau ngapain? Mau ngambil duit lu. Kenapa diambil? Gua lapar. Saya juga lapar. Yuk kita makan bareng di warung. Jangan banyak ngomong. Ntar gua gebukin lu. Cepat. Serahin semua duit atau barang berharga dalam tas lo. Daripada muka lu bonyok. Sabar. Mau ini? Santai Bang. Kita bicarakan baik-baik. Peace. Damai di bumi, damai di langit. Jongkok! Woi, ada apa nih? Ada yang mau ngerampok saya. Ampun Bang. Kami lapar Bang. Maklumin aja kalau hilaf. Kamu Cupi kan? Kok Bapak tahu? Kamu kan pernah ke kantor saya sama Bang Galak, bapak kamu. Kantor Bapak di mana? Polsek Duren Sawit. Oh iya. Bapak polisi kan? Iya. Nama saya Rudi. Kacau lu, Bel. Gara-gara lu nih. Pak Rudi, mereka teman-teman saya. Setahu saya mereka nggak pernah berbuat kriminal. Ini baru pertama kali. Jadi tolong maafin mereka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Galak? Bikin malu. Ya lapar bang, belum makan. Kalau lapar kan lu bisa datang ke rumah gue. Malu bang, hampir tiap hari kita numpang makan mulu di rumah Bang Galak. Sekarang lu lebih bikin gue malu lagi. Gue nih ngajar ngaji di Polsek Duren Sawit. Anaknya begaul sama preman. Makanya papa cariin kerjaan buat kami. Cari kerjaan gak gampang, Cupi. Jadi pengangguran juga susah bang. Ngomong lagi gue tabok lu. Mendingan masukin kita ke penjara aja deh bang, biar dikasih makan gratis. Gampang kalau kayak gitu. Lu gebukin orang aja. Boleh? Siapa? Bang Jack, Rani. Kalau gebukin Bang Jack gak sempat masuk penjara bang. Iya, kita berdua mati duluan dibacok pakai golok. Jadi gimana soal kerjaan, Pak? Nanti, apa pikirin dulu. Ayo, ikut gua. Kemana bang? Sholat. Ayo. Gua kira ngajak makan. Ayo! Menurut gue, ada kerjaan yang lebih cocok buat lo, Gam. Kerjaan apa, Pak? Kebetulan, masjid ke 3211 yang gue bangun lagi butuh merbot. Jadi lebih baik lu jadi merbot aja. Mau kan? Keputusannya aku serahkan pada Bapak. Gimana, Srul? Mohon maaf Pak Jalal. Lu nggak setuju? Dengan segala hormat, kasih Awak waktu berpikir untuk mempertimbangkannya. Pak, Apa? satu-satunya yang memungkinkan jadi investor itu cuma Bapak. Cak gemblung. Ini yang paling realistis, Pak. Bapak dapat uang 500 juta dari mana? Dari harta yang Bapak miliki. Sawah di kampung udah Bapak jual untuk biaya kuliah kamu. Satu-satunya harta yang Bapak punya ya cuma rumah ini. Nah, itu. Kita jual aja rumah ini. Sontol loh yo. Kalau rumah ini kita jual, terus kita mau tinggal di mana? Ngontrak. Kalau proyek aku berhasil, aku janji akan belikan rumah yang lebih besar. Kalau gagal, Bapak bukan cuma kehilangan rumah ini, tapi juga kehilangan jabatan. Bapak akan menjadi orang miskin dan Bapak tidak punya kekuasaan untuk mengatur warga sebagai ketua RT. Jangan pesimis dulu, Pak. Aku yakin berhasil. Nanti kalau ibu balik dari kampung, Bapak diskusikan dengan ibu. Enggak, Bapak enggak mau. Lupakan rencana gila kamu itu. Cari kerjaan yang pasti-pasti aja. Kenapa lu, Gung? Muka lu lecek banget. Mulai hari ini saya berhenti kerja, Bang. Karir saya sebagai satpam tamat. Gung, sekarang cari kerjaan susah. Lu udah punya kerjaan malah keluar. Bukan keluar, Bang, tapi dipecat. Kenapa? Gara-gara anjing. Emang Pak Haris majikan lu punya anjing? Enggak, tapi gara-gara anjing tetangga. Ceritanya gimana? Saya lupa nutup pintu gerbang. Tuh anjing masuk pas Pak Haris keluar rumah. Terus Pak Haris marah? Enggak, dia nggak ngeliat. Terus tuh anjing berak di halaman? Bukan. Terus tuh anjing ngapain? Tuh anjing tahu gigit tangannya Pak Haris. Terus Pak Haris mati? Enggak, makanya dia masih bisa mencat saya. Lu maklumin aja. Namanya juga anjing. Kalau nggak gigit, yang gonggong. Ya juga sih. Terus siapa yang ganti lu jadi satpam? Nggak tahu, kayak sih belum ada. Tenang bro.
Hidup memang penuh dengan ujian. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong lu. Makasih ya nasihatnya bang. Yaudah, saya jalan dulu ya. Iya. Semangat ya. Gung. Gue yakin di balik musibah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa bang? Nanti lu bakal tahu sendiri. Yang jelas sih, saya bakal jadi pengangguran. Sebagai lulusan pesantren, kau memang cocok mengurus masjid. Bapak setuju aku jadi marbot. Agam, jadi marbot itu adalah hal yang mulia. Tapi untuk kondisi sekarang, Bapak berharap kau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada itu. Supaya dapat penghasilan yang lebih besar? Iya, adik-adik kau itu butuh biaya. Jadi kau bisa membantu. Aku mengerti, Pak. Menurut Bapak, kau fokus saja dengan rencana kau bekerja dengan kawan-kawan kau itu. Tapi susah cari investornya. Berdoa dan berusaha aja terus. Jangan berputus asa. Raul! Itu Waudin, sahabat Bapak. Kau masih ingat kan? Makin keren aja Wak Udin. Iya dong. Din, ini anak awak Agam. Apa kabar Wak Udin? Selalu sehat dan gembira. Alhamdulillah. Kemana aja lu dari kemarin? Gua kemarin gak pernah ketemu. Maaf, sibuk cari kerjaan, Wak. Oh, udah dapat? Belum. Ada apa kau kemari? Bagi duit 50.000. Buat makan. Buat menjemput takdir. Apa maksud kau? Ada lowongan kerja buat gua, jadi gua butuh ongkos. Kerja apa? 50.000 dulu, ntar gua cerita. Alamak, kau ini. Subhanallah. Kayaknya gue bakal ditagih nyariin kerjaan lagi nih. Bang Jack, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa sih lo? Udah sholat? Belum? Wudhu dulu, terus sholat. Makan dulu, Bang. Sholat dulu. Udah dasar. Lama-lama pala si Doble lembek lo toyor mulu. Lembek. Jam, lu tahu nggak? Waktu lu kecil, lu suka gaduin bayam liar. Apa ikutin? Lu ngapain ngikut? Lowongan kerjaannya cuma buat satu orang, Serul. Siapa tahu ada pekerjaan lain. Mungkin jadi tukang kebun atau supir. Ntar aja. Kalau gua udah diterima jadi satpam, gua tanya sama majikan. Masih ada lowongan kerja lain nggak? Kalau ada, ntar gua kasih tahu lo. Apa salahnya sekarang kita tanya? Biar kita sama-sama dapat pekerjaan, Din. Pak, gimana kalau aku saja yang ikut Wak Udin? Enggak. Kau fokus saja sama rencana kau. Yaudah, ayo Serul, buruan berangkat. Ntar kerjaannya keburu diambil orang lain. Rumahnya di mana? Nggak usah banyak tanya. Udah ikut aja. Let's go. Gam, Bapak jalan dulu ya. Iya Pak, semoga berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack, mereka mesti buru-buru dikasih kerjaan. Kalau enggak mereka jadi kriminal. Bikin hidup gue jadi makin repot. Tadi aja mereka mau rampok orang. Untung berbego. Kenapa? Masa polisi mau dirampok? Itu sih bukan bego, tapi nekat.
Polisinya pakai pakaian preman, kami nggak tahu. Jadi tolong Gojek, gue nggak mau masuk neraka karena nggak becus membimbing mereka. Lo duduk aja dulu, duduk. Emang kalau gue berdiri kenapa ya? Leher gue pegel ngeliatin lo nongak melulu. Nah gitu kan enak ngobrolnya kalau gini. Udah langsung aja deh. Apa jadi rencana lo nih? Tenang. Gua nggak bisa tenang kalau mereka belum dapat kerjaan, Jack. Iya makanya lo diam dulu biar gue bisa mikir. Ya. Gini. Biar lebih asik. Kita ngomong sambil ngopi ya. Jangan. Duduk, jangan deh. Biar ini lah, biar pikiran lebih cerah. Iya, duduk aja. Bel, bikin kopi. Biar aja. Gini. Menurut gue, Maaf bang, izin kencing dulu. Saya juga izin bang. Mau ngapain lu? Bikin mie instan dulu, lapar. Aduh, lu mau kemana? mau nabokin si Doble. Udah, itu rumah gue berantakan, tabokin orang mulu. Habis begitu amat. Istighfar. Makasih ya. Oke, Pak. Besar kali rumahnya, Din. Kalau gue jadi satpam di sini, gue yakin gajinya bakal gede, Srul. Maaf, mau cari siapa, Pak? Pak Haris. Sudah janjian? Belum. Ada perlu apa ketemu sama Pak Haris? Mau bantu Pak Haris. Boleh saya tahu siapa nama Bapak berdua? Bilang aja teman lama. Teman sekolah? Anda satpam di rumah ini? Bukan, saya asisten rumah tangga, Pak. Kalau cuman asisten rumah tangga, jangan kebanyakan nanya. Satpamnya baru aja dipecat, Pak. Saya ditugaskan untuk ganti tugasnya sementara. Sabar, Den. Kita harus bersikap baik agar lu terima kerja di sini. Sebagai PJ Satpam, tolong sampaikan ke Pak Haris. Julfikar Baharudin dan Asrul Dahlan mau ketemu. Baik, Pak. Nah, sebelum kita bahas soal kerjaan, gue mau tanya dulu sama lo bertiga. Apa tujuan hidup kalian? Woi, jawab. Lah. Semenjak band Godpass bubar, saya kehilangan tujuan hidup. Lo, Bel? Sama kayak Cupi. Karena keahlian saya cuma gebukin drum. Lo boleh? Tujuan hidup saya sederhana bang. Apa? Menghapus koruptor dari negeri ini. Caranya? Itu yang saya belum tahu bang. Karena masih banyak pikiran. Lu mikirin apa? Galaksi Bima Sakti. Lo mikirin apa? Kan pertanyaan gue tadi sama, Jack. Iya, tapi nadanya beda lah. Nadanya beda. Lo tinggi, gue rendah. Masih nungguin jawaban saya nggak nih? Iya. Lo mikirin apa? Mikirin diri sendiri bang. Kenapa saya harus dilahirkan di dunia ini kalau cuma jadi pengangguran? La haula wala quwata illa billah. Lo masih inget kan sama yang gue ajarin dulu? Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ahmad Zakaria yang terhormat, ini bukan waktunya untuk ceramah, ini waktunya untuk mereka dikasih kerjaan. Ya udah kalau gitu lo aja ngomong deh, ngomong. Ngambek.
Kan tua juga lah. Yaudah lo terusin. Sampai mana tadi tuh? Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ah, itu. Kalau kalian paham, nggak mungkin berbuat kriminal. Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk beribadah pada Allah. Jadi mesti punya nilai ibadah apapun yang kita kerjakan. Paham? Paham, Bang. Jadi solusinya gimana Ahmad Zakaria? Galaksi bin Bima Sakti gue ini bukan orang kaya, bukan pengusaha. Gue cuma imam masjid merangkap marbot. Iya, gua tahu. Kita kan kemarin udah diskusiin ini. Masalah beginian nih udah tahu kita. Masalah beginian serahin ke ahlinya, Pak Jalal. Lu udah ngomong belum sama dia? Dia ngopi. Diam lo. Dari informasi yang saya dapat, Pak Haris membutuhkan tenaga satpam untuk menjaga rumah ini. Saya Julfikar Baharudin, biasa dipanggil Udin. Riwayat hidup, saya pernah jadi kakak pembina pramuka, pernah dididik militer, pernah jadi hansip terbaik selama 15 tahun di kampung kecil. Nah, terakhir saya jadi debt collector syariah. Jadi soal kesetiaan dan pengabdian tidak perlu diragukan. Saya adalah orang yang paling tepat untuk menjaga harta, jiwa, raga, dan kehormatan keluarga Pak Haris. Kalau Anda siapa? Asrul. Saya tanya sama dia. Nama saya Asrul Dahlan. Pendidikan terakhir? Sarjana komunikasi. Anda datang ingin melamar jadi sapam juga? Bukan, jadi tukang kebun. Atau super pribadi saya juga bisa, Pak. Yang saya butuhkan hanya seorang sapam. Nah, kalau itu saya orang yang paling tepat. Jadi kapan saya bisa bekerja, Pak? Kamu mau jadi sapam? Saya yang lebih pantas jadi satpam, Pak Haris. Tidak. Kenapa? Apa pengalaman kerja saya masih belum cukup? Bukan karena itu. Jadi apa? Muka kamu mirip tetangga sebelah. Pemilik anjing yang gigit tangan saya. Jadi, saya nggak suka lihat muka kamu. Perdomseh! Yang gigit tangan Bapak kan anjing. Kenapa muka saya yang disalahin? Jadi gimana, Bung Asrul? Mau nggak jadi sapam di rumah saya? Jangan mau, Asrul. Maaf, Pak ya. Sebentar. Den, awak yakin ini adalah takdir yang Allah berikan kepada awak? Tapi kan yang ngajak lu kesini gua. Allah menakdirkan kau jadi perantara untuk awak dapat kerja. Gua juga butuh pekerjaan, Seraul. Tenang, Den. Allah juga menakdirkan awak jadi perantara rezeki kau. Maksud lu? Nanti 20% gaji awak kasih sama kau. Hah? Enggak. Gua masih nggak rela. Ayolah, Den. Lu udah nginjek-injek jiwa korsa gua. Iya, awak ngerti, Den. Ngerti. Kalau lu ngerti, mestinya lu tolak tawaran dari Pak Haris. Kalau awak tolak pekerjaan dari Pak Haris, nanti kau tak dapat uang. Ya udah, 50% gaji lu buat gua. Alamak, banyak kali. Ya awak juga kan butuh untuk menafkahi keluarga. Udah, gini aja. Gaji pertama lu semuanya buat gua. Kenapa lu semua? Gua butuh ongkos buat cari kerjaan dan ngasih makan ayang. Gimana? Sepakat? Tapi setelah itu kau tak minta gaji awak lagi kan? Enggak. Lu pegang kata-kata gua. Oke. Sepakat.
kayaknya lagi pusing nih. Ada apa? Lagi mikir, Bang. Mikir apa? Mikirin bayar zakat. Zakat kan wajib dikeluarin. Udah nggak usah dipikirin. Nah itu dia. Ternyata zakat saya yang 1 miliar belum dikeluarin. Saya lagi mikirin disalurin kemana. Bang Galak bisa bantu nggak? Saya bisa. Saya juga. Sama. Udah. Kalau itu soal gampang. Nanti kita bahas. Betul. Masih banyak orang miskin di Indonesia, Pak Jalal. Nah, jadi gampang ngebagi-bagiinnya. Betul. Jadi mendingan kita ngomongin yang lain dulu aja. Ya. Terus kita mau ngomongin apa? Jack, jelasin. Lu aja ngomong lah. Terus lu ngapain? Gue berdoa. Nggak. Lu aja ngomong. Yang bener ngomong kan lu. Diskusi dulu aja deh. Saya mau nurusin ngitung zakat saya. Bentar. Duduk. Coba Pak Jalal perhatiin nih. Wajah si Cupi gembel mesi dobleh. Coba lihat. Tetap jelek kayak dulu. Nah, dan tetap miskin. Makanya zakat Pak Jalal kasih aja ke saya 400 juta. Gembel 300 juta. Cupi 300 juta. Beres kan? Yuhu. Di Indonesia ini orang miskin nggak cuma lu bertiga. Iya. Ini Cupi gembel dobleh. Lu kesini ini mau minta zakat apa mau minta kerjaan? Kalau bisa dua-duanya, Bang. Enggak. Mendingan sekarang kita ngomongin satu-satu dulu. Kita bahas dulu soal kail dan umpannya. Ikannya belakangan. Bang Jack sekarang hobi mancing. Jack, udah Jack. Lu kalau ngomong gak usah muter-muter, langsung aja kenapa sih? Iya. Jadi begini intinya Pak Jalal. Ini Cupi gembel dobleh ini udah lama nganggur. Jadi sekarang mereka butuh kerjaan. Kalau soal kerjaan saya juga butuh, Bang. Pak Jalal kan udah kaya. Karena gue kaya, gue nggak ada kerjaan. Tiap hari ngitungin duit, bosan gue. Ya nggak? Goks! Lu mau kemana? Gue mau wudhu. Emosi gue naik. Itu meja bukan buat nulis, tapi buat makan bubur. Berminat? Minat sih, tapi sekarang belum punya duit. Kira-kira kapan punya duitnya? Maksudnya? Kalau minat sama lukisan gue, boleh ambil dulu. Bayarnya gue kasih tempo 1 minggu. Kalau seminggu sih belum tentu ada duit. 2 minggu? Kalau 2 bulan lagi mungkin ada. Wah, kalau nunggu 2 bulan, mungkin lukisan gue udah habis dibeli orang. Harga satu lukisan berapa? Yang gede 500.000, yang kecilan 300.000. Kalau 50.000 sih saya ada sekarang. Bang TB percaya kan Indonesia itu negara yang kaya raya? Iya, emang kenapa? Tapi kenapa banyak rakyatnya yang bokeh? Selain kamu, siapa lagi? Cewek itu. Masa mau beli lukisan gue dia cuma punya duit 50.000? Udah, jual aja. Biar bisa cicil utang. Jadi gimana, Mas?
Jadi 2 bulan lagi lu baru punya duit. Terus gua ambil duitnya di mana? Nanti saya transfer dari Hong Kong. Kok dari Hong Kong? Iya. Minggu depan saya berangkat jadi TKI. Nggak. Udah, 50.000 aja. Tapi yang ini ya. Oke. Nih. Alhamdulillah. Oh, kok dia ngambil? Buat bayar utang dia. Oh, gitu. Makasih, Mas. Ternyata di Indonesia bukan cuma pengusaha gede aja yang serakah. Pedagang kecil juga ikutan sadis. Diobral, Bu. Silakan dipilih lukisannya. Beli 1 dapat 2. Silakan dilihat-lihat dulu, Bu. Ayo semuanya, silakan dilihat. Lukisan diobral. Beli 1 dapat 2. Ayo Ibu dilihat-lihat dulu aja, Bu. Dengan modal yang Pak Jalal kasih, saya mau buka bengkel mobil. Kayak si King sekarang yang kerja di mertuanya. Lu ngerti soal mesin mobil? Enggak. Terus kalau nggak ngerti kenapa lu mau buka bengkel? Nanti saya cari orang yang ahli mesin buat kerja. Bel, mending lu cari dulu ahlinya buat kerja ame lo. Betul. Kalau nggak, dongkrak bisa mampir ke kepala lu. Mau? Lak. Udah. Terus, Bleh, rencana lu apa ya? Boleh sambil berdiri? Silakan. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia banyak sekali orang miskin. Jadi dengan modal dari Pak Jalal, saya bisa pinjemin tuh orang-orang. Lu mau jadi Sinterklas? Bukan. Kalau saya pinjemin 1 juta, mereka mesti balikin 1.500.000 dalam waktu 1 bulan. Untungnya gede, kerjanya ringan. Keren kan? Goks, gue ikut join sama lu. Tapi azab gua berat. Sebab gua bakal masuk neraka. Gara-gara ngasih modal buat dapetin riba. Iya, nih hari lu dapat modal. Besok gue cekek. Mau? Galak. Terus, Cupi, rencana lu apa ya? Kalau saya sih ikutin apa maunya papa aja. Nah, Lak, menurut lo kira-kira usaha apa yang pas buat Cupi? Jack, lu ngajak gue berantem? Kenapa nih? Jack, dari dulu kan lo tahu, gue nggak pernah jadi pengusaha. Gue bisanya nabukin orang doang. Tapi kan sekarang lo udah ngajar ngaji di rutan. Begini aja. Bikin pesantren aja Bang Galak, ntar saya biayain. Enggak. Ilmu saya belum cukup. Nanti banyak yang sesat. Begini aja. Lu bertiga pikirin dulu usaha apa yang cocok. Terus bikin rencana. Kasihin ke Bang Jack. Kok jadi kasih ke saya? Kalau Bang Jack ACC, duitnya saya kasih. Udah Jack, iyain aja kenapa sih? Iya, insya Allah. Nah, dengar ya. Sekarang kalian bikin rencana, terus kasih ke Bang Jack. Rencana apa? Bleh, sini. Gue tabukin pala lu ya, biar bisa mikir. Galak, detok lo. Kami pamit ya Pak Jalal. Iya, kami mau mikir dulu. Iya. Cuma iya aja nih, nggak dikasih ongkos. Nih buat lo bertiga nih. Bang Jack emang goks, marbot teladan. Pi, ajak si Gembel sama Dobleh ke rumah makan malam sana ya. Iya Pak. Gok, Bang Galak emang mantan preman terbaik. Pak Jalal nggak mau nitip zakat.
Ntar lu bertiga gua kasih modal aja ya. Oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, Bang. ya. Ya. Aduh, dari tadi mau ngopi. Diobral, diobral. Beli 1 dapat 2. Silakan dipilih lukisannya, Bu, Pak. Karya anak bangsa. Silakan, Bu, dilihat-lihat lukisannya, dipilih lukisannya. Membantu anak bangsa keluar dari kemiskinan. Mas, silakan dipilih lukisannya, Mas. Diobral, Mas. Ayo dilihat, diobral. Silakan dipilih lukisannya. Diobral, diobral. Silakan, Mas. Beli 1 dapat 2. Kalau beli 2 dapat berapa? 4. Kalau beli 4? 8. Kalau beli 8? Wah, kalau itu nggak bisa. Kenapa? Sebab lukisan saya nggak sampai 16. Oh, jadi saya nggak bisa beli dong. Kenapa? Sebab saya mau beli 8. Kalau gitu saya bikinin lagi 3 lukisan. Mau? Gak usah. Nggak punya duit aja belagu lo. Beli 2, Mas. Tapi bayarnya pakai gorengan. Nih. Allah Maha Besar. Mengirim bidadari ngasih gua makanan. Udah ada kabar dari Awan? Belum. Dari Agam? Belum juga. Lu sendiri dapat calon investor nggak? Belum. Gue cuma dapat orang yang ngajak gua kawin. Orang kaya? Kayak sih enggak. Tapi kalau duit 500 juta, mungkin ada. Ya udah, lu kawin aja sama dia. Ih, ogah. Entar lu bertiga hidup seneng, gue hidup menderita. Mentari, persahabatan itu perlu pengorbanan. Lu aja yang berkorban. Gue udah lama jadi korban kezoliman para penguasa. Kalau itu sih gue juga. Saya juga. Gak usah ikut campur, Bang. Kalau utang udah dibayar, saya mah gak akan ikut campur. Betul, betul, betul. Lu termasuk korban yang paling parah. Udah miskin, banyak utang. Terus terang, saya khawatir dengan kondisi negara kita. Tadi pagi, Agam anaknya Asrul sama temen-temennya nganggur. Barusan, Cupi, Gembel, Dobleh juga nganggur. Itu yang kelihatan di depan mata, Pak Jalal. Gimana yang nggak kelihatan? Iya. Kalau gini terus, bagaimana caranya bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045? Malah yang ada Indonesia cemas. Betul. NKRI bukan lagi harga mati, tapi harga naik. Semua barang-barang di pasar harganya naik. Masa sih? Perasaan saya biasa-biasa aja. Pak Jalal orang kaya, jadi nggak merasa. Itu orang kecil di bawah udah pada teriak. Kalau teriak, masa nggak ada yang denger? Yang berkuasa pada pura-pura budak. Udah. Yang penting, apapun yang terjadi di Indonesia, kita jangan sampai kehilangan cinta pada negeri ini. Sepakat. Setuju. Nyawa juga kita berani korbanin kalau untuk negeri ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kopinya nggak ada gulanya. Halo, bini masih di kampung. Mantesan, Masya Allah. Kalian pikir kami bisa diam menerima nasib ini? Pengangguran bukan takdir, tapi jebakan di tengah janji kosong penguasa. Di jalan-jalan kota, kami
berdiri dengan wajah letih, menggugat hak yang dirampas, yang ditutup rapat tanpa alasan yang jelas. Kami bukan nangka di atas kertas, bukan bayang di lorong gelap. Kami pemuda menuntut tempat, bukan sekedar berharap. Keadilan, bukan simpati. Pekerjaan, bukan sedekah. Kami di sini menggugat karena muak menyaksikan kampanye dusta. Lu ngapain sih teriak-teriak? Biar gua gak gila gara-gara gagal dapet investor. Teriak-teriak juga bisa dianggap gila. Santai saja kawan, dunia sementara coy. Saul! Lu nggak nginep di rumah Paris? Awak disuruh pulang, Den. Baik bener ya Paris, jam segini udah disuruh pulang. Awak dipecat, Den. Jangan bercanda lo. Masa kerja baru setengah hari aja udah dipecat? Awak serius, Den. Hah? Ceritanya gimana? Waktu awak sholat asar, awak lupa mengunci pagar. Terus? Anjing tetangga masuk ke halaman. Terus Paris keluar rumah kan? Betul. Anjing itu menggigit tangan kanannya Pak Haris. Makanya awak dipecat, Den. Kemarin tangan kirinya Pak Haris yang digigit anjing. Sekarang yang kanan. Emang bener-bener tuh anjing. Dan lu perdomses lu. Kenapa kau marah, Den? Awak baru dapat musibah kau marahin. Mestinya gue yang jadi satpam bukan lu. Iya, tapi Pak Haris itu maunya awak yang jadi satpam bukan kau. Kalau lu nggak ngikut, gue yang diterima bukan lo. Ya salah kau sendirilah. Kenapa muka kau tuh mirip dengan pemilik anjing? Woi, berisik! Diam lo! Gara-gara lu dipecat, gue nggak dapat gaji lu bulan ini. Ya kau jangan salahkan awak lah, tapi salahkan anjing tetangganya Pak Haris. Kalau lu nggak lupa tutup pintu, tuh anjing nggak bakal masuk. Ya siapa yang nyuruh anjing? Diam! Diam! Alamak. Kayaknya kita mesti cari ide lain. Enggak. Membuat aplikasi mobile itu ide yang terbaik. Tapi kan lo tahu, bukan cuma lo yang gagal cari investor. Mentari juga gagal. Agam juga gagal. Iya, cuma lo doang yang gak gagal karena gak nyari calon investor. Udah. Gue ada jalanin keluar. Enggak. Kita harus fokus dengan ide yang sudah kita sepakati. Lu dengerin lu rencana gue. Apa? Supaya impian kita terwujud, gue mau jual rumah gue buat modal. Jangan. Kalau lo jual, lo tinggal di mana? Gue bisa tidur di kantor yang kita sewa nanti. Boleh juga tuh. Ntar gue temenin. Bilang aja lo mau numpang. Masalahnya, harga rumah lo cukup gak buat modal kita? Kayaknya sih kurang. Tapi bisa buat sewa kantor sambil cari investor. Yang penting itu aplikasinya, bukan kantor. Percuma punya kantor kalau nggak ada aplikasi. Bubar. Sebentar. Masih ada satu usaha yang bisa kita lakukan. Apa? Begini. Sebentar. Ikut gue.
Astaghfirullahalazim. Den, itu makanan si Agam, buat dia pulang nanti. Kalau gue nggak ketemu lu tadi, nasi bungkus gue nggak bakal buang di jalanan. Kau yang buang, kenapa awak yang disalahkan? Hari ini memang lu salah terus. Pertama, lu maksa gue mau ikut ke rumah Paris. Kedua, gue yang cari kerja, tapi lu serobot. Ketiga, lu dipecat gara-gara lu lupa nutup pintu pagar rumah Paris. Yang terakhir, nasi bungkus buat ayang gue lempar, gara-gara ketemu lu di jalanan. Ya. Semua salah awak. Makanya gue nggak mau disalahin Ayang. Gara-gara pulang nggak mau makanan. You understand? Sudah. Kau bawa aja lah makanannya. Den, kesalahan kau cuma satu. Apa? Muka kau sama dengan pemilik anjing tetangganya Pak Aris. Bodoh! Astaghfirullahalazim. Kalau dari cerita lu tadi, Gam, kesimpulannya cuma Pak Jalal yang berpotensi jadi calon investor. Betul. Tapi tadi kan Agam bilang Pak Jalal nolak. Nolak bukan karena tak ada uang, tapi karena belum paham sistem bisnis yang aku sampaikan. Betul. Kalau gue yang menjelaskan, mungkin Pak Jalal mau jadi investor. Kalau Pak Jalal masih nggak tertarik, gue akan berusaha terus meyakinkan. Kalau tetap ditolak, gue akan kasih penawaran keuntungan yang sulit dia tolak. Pak Jalal kan orang kaya. Kalau dia bilang nggak perlu duit, Bumi, kalau lu masih terus pesimis, mendingan lu tetap jual lukisan lo yang nggak laku. slow, jangan ngegas gitu dong. Tapi kau juga jangan putus asa begitu. Ingat, Allah mengikuti prasangka hambanya. Dengar tuh, makanya kalau masuk pesantren sampai lulus, jangan sampai diusir. Oke, gue salah. Agam, kapan lu bisa temuin gue sama Pak Jalal? Nanti aku coba hubungi Pak Jalal. Kalau lu presentasi, gue ikut ya. Mau ngapain lu ikut? Gue bisa bantu meyakinkan. Penampilan lu aja nggak meyakinkan, apalagi omongan lu. Sadis. Mentari, malam ini kok lu jadi baper banget sih? Karena tiap hari gue makan gorengan terus. Jadi gimana nih? Siapa aja yang mau ikut menghadap Pak Jalal? Sebaiknya jangan kita putuskan dulu siapa yang mau ikut. Kenapa? Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jack, ini Agam, anak Pak Asrul. Iya. Ada apa, Gam? Aku dan kawan-kawan mau ketemu Pak Jalal. Om Jack bisa bantu kan? Insya Allah. Kapan mau ketemu? Kami ikut Om Jack saja. Berapa orang yang mau ketemu? 4. Kalau bisa jangan kebanyakan. Ntar malah bikin Pak Jalal jadi pusing. Kalau berdua? Boleh, siapa aja? Aku dan Awan. Iya. Ntar gue kabarin ya. Iya Om Jack, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jack asistennya Pak Jalal? Bukan, sahabatnya.
Kan kemarin gue udah bilang, gue nggak tertarik. Pak Jalal yang terhormat, kasih saya kesempatan untuk menjelaskan lebih detail tentang rencana kami. Gimana Bang? Nggak ada salahnya kalau kita dengerin lagi. Ya udah silakan. Terima kasih. Begini Pak Jalal, aplikasi mobile yang akan kami buat dinamakan PPT. Singkatannya apa tuh PPT? Para Pelayan Tuan. Oh. PPT menjadi jembatan antara para pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja. Nah, terus apa hal spesifik dari aplikasi PPT itu? Aplikasi PPT lebih mengutamakan kesempatan kerja kepada siapapun. Tidak peduli berapa usianya, level pendidikannya, yang penting memiliki skill sesuai yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja. Contoh konkretnya gimana? Misalnya Pak Jalal butuh supir. Pak Jalal bisa langsung cari supir yang tersedia di aplikasi PPT. Selain itu? Kalau Pak Jalal butuh asisten rumah tangga, Pak Jalal juga bisa cari di aplikasi PPT. Kalau gua butuh makanan, bisa? Bisa. Kita memposisikan konsumen sebagai tuan yang harus dilayani dengan baik. Kalau gua pengen makan kue apem atau kue cucur, ada? Nanti kita akan carikan pedagang kue cucur dan kue apem untuk jadi mitra. Kayak di surga ya Bang? Apa yang kita mau semuanya ada. Betul. Aplikasi Para Pelayan Tuan berusaha melayani apapun kebutuhan konsumen. Yang pasti nggak bisa cuma satu kayaknya. Apa itu Bang? Pesen bidadari. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami. Gerakanlah hati Pak Jalal untuk jadi investor. Amin. Ngapain lu ngeliatin gue? Lu masih betah miskin? Enggak lah. Kalau gitu lu aminin dong doa gue. Gimana kalau gue aja yang doa? Lu yang aminin. Kok gitu? Pertama, di antara kita berempat, gue yang paling terzolimi. Kedua, gue pernah belajar di pesantren. Biarpun cuma 3 bulan. Udah jangan banyak ngomong, cepetan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah. Kok pakai wahai? Gue lebih akrab sama Allah daripada lu. Udah lu aminin aja. Iya. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau lebih tahu apa yang ada dalam hatiku. Hamba malu menyebutkannya satu persatu. Gue kapan ngaminin kalau gue nggak tahu apa yang lu minta? Allah itu maha tahu. Kalau gue sebutin satu persatu permintaan gue, itu sama aja gue menghina Allah. Doa sendiri aja deh. Wahai Allah, Mudahkanlah usaha Engkau kami. paling tahu segalanya. Gerakanlah hati Pak Jalal. Hamba mohon, Mudahkanlah awan hamba agam di mohon dalam. kabulkanlah Pak Jalal apa yang menjadi ada dalam investor. hatiku ya Allah. Nah, terus lo yang punya aplikasi dapat duitnya dari mana? Dari jasa aplikasi PPT. Oh. Bang Ja ngerti? Enggak. Bagian mana yang Om Jack belum mengerti? Lo udah selesai ngejelasin apa belum? Belum. Ya udah kalau gitu lo jelasin aja dulu sampai habis. Siapa tahu di ujungnya gue bakal ngerti. Terusin. Amin ya rabbal alamin.
Kira-kira Awan berhasil nggak? Pasti berhasil. Yakin banget. Lu nggak inget nasihat Agam semalam? Yang mana? Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Oh iya, gue lupa. Gue ulang lagi doa gue deh. Wahai Allah, ampunilah aku karena tadi masih berprasangka buruk atas ketetapan-Mu. Wahai Allah, lapangkanlah dada Awan, mudahkanlah urusannya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahnya, supaya Pak Jalal mengerti perkataannya. Amin. Wah, keren dah lo. Untuk merealisasikan semua ini, dibutuhkan modal 500 juta. Kalau cuma 500 juta sih, mendingan dagang pisang goreng aja. Tapi dagang pisang goreng nggak bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, Pak Jalal. Nah ini gue setuju nih. Jadi Om Jack sudah mengerti? Tetap belum. Tapi gue ngerti semangat dan tujuan kalian. Dan gue dukung. Keren. Jadi gimana? Pak Jalal bersedia jadi investor? Jangan tanya gue, tanya Bang Jack. Kalau Bang Jack setuju, tinggal gue kasih duitnya. Bentar ya. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang di mana? Emang kenapa? Saya lapar. Din, kalau lapar makan, bukan telepon gue. Apa yang mau dimakan, Bang? Lo di mana sekarang? Di masjid. Zulfikar Baharudin. Nyari makan itu bukan di masjid, tapi di warung. Duitnya dari mana, Bang? Ya udah, lo tunggu aja di sana sebentar, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perdomseh. Jadi gimana Om Jack? Pak Jalal masih ada makanan? Pakai nanya, banyak. Bisa dikirim ke masjid buat si Udin? Bisa. Nah, gini, Gam. Sebelum gue jawab pertanyaan lo, gue mau minta tolong nih. Apa Om? Ntar lo bungkusin makanan yang ada di meja Pak Jalal, antar ke masjid, kasih Om Udin. Bersedia? Siap Om. Nah, yang kedua, apakah kalian bersedia menerima orang-orang yang gue kenal, kayak si Cupi, Doble, Gembel, yang sekarang masih nganggur, untuk kerja bersama kalian? Selama mereka punya skill, insya Allah kami terima dengan senang hati. Kalau mereka nggak punya skill, lu bersedia melatihnya? Bersedia. Oke. Kapan Pak Jalal mau kasih modal? Tergantung perintah Bang Jack. Oke. Dengar baik-baik ya. Selama beberapa hari ini, lo mesti jelasin ke gue soal aplikasi PPT sampai gue ngerti. Siap Om. Nah, selanjutnya lo mesti melatih si Gembel, Cupi, dan Doble supaya mereka terampil sesuai dengan potensi mereka. Siap Om. Oke. Jadi keputusannya? Gue putusin rencana bisnis kalian gue setujui. Alhamdulillah. Terima kasih Om Jack. Terima kasih Pak Jalal. Ya. Sama-sama. Mohon maaf Pak Jalal dan Om Jack. Ada yang ingin aku tanyakan.
Soal apa? Modal 500 juta itu statusnya sebagai pemberian atau pinjaman? Atau investasi? Menurut Bang Jack gimana? Kalau pemberian kurang mendidik. Kalau itu pinjaman? Kalau pinjaman ada resiko jadi utang. Dan kalau nggak bisa bayar, urusannya panjang sampai akhirat. Jadi sebaiknya investasi. Ya, betul. Wah, repot saya ntar Bang. Repot kenapa? Nah kalau usaha ini sukses, berhasil, saya makin kaya dong Bang. Ntar di akhirat dihisapnya lebih lama. Tenang Pak Jalal. Ntar di sana saya bantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Sebagai saksi yang meringankan Pak Jalal. Udah Gam, sekarang cepetan lu bungkus itu makanan, antar ke masjid. Gua nggak mau ada orang mati kelaparan di masjid. Udah. Siap Om. Saya bantu. Iya. Permisi. Yeah. Udin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hari ini ada hari perwah baru hidup kita. Maju Indonesia Emas! Semoga berkah. Amin. Mau demo ya? Mau revolusi nasib? Ikut dong. Nanti aja Bang. Sekarang Abang jualan cendol aja dulu. Betul, tahun depan baru jualan mobil. Yang penting jangan jual negara. Saya siap mati buat negara. Mantap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, hari ini aku dan teman-teman. Kamu diam dulu. Bapak mau kasih sesuatu. Nih. Apa ini Pak? Buka aja. Uang apa ini Pak? Bapak ngerampok? Cak gemblung. Maaf. Dengar. Sebagai orang tua, Bapak ingin selalu membantu anaknya. Walaupun harus mengorbankan harta, tahta, jiwa, dan raga. Sebentar Pak. Ini uang untuk apa? Untuk memutus rantai kemiskinan keluarga kita. Pak, langsung to the point aja. Kamu piye toan? Uang ini untuk membiayai rencana besar kamu membuat aplikasi. Wah, kacau. Kenapa? Kamu nggak senang kalau Bapak bantu? Aku seneng kalau uang ini adanya kemarin. Karena adanya baru hari ini. Hari ini aku baru aja dapat investornya, Pak. Betul-betul cak gemblung. Mestinya kamu kasih tahu Bapak. Ya, ini aku mau kasih tahu ke Bapak. Kasih tahunya sebelum Bapak jual rumah ini, Wan. Hah? Jadi duit ini hasil dari jual rumah ini? Iya. Bapak jual murah 300 juta. Jadi besok kita harus pindah. Harusnya Bapak kasih tahu aku dulu, Pak, kalau mau jual rumah ini. Semestinya kamu langsung kasih tahu Bapak kalau kamu sudah dapat investor. Aku mau buat surprise, Pak. Biar aku bisa lihat Bapak gembira. Gembira batokmu. Bapak malah mumet. Gak usah pusing, Pak. Uangnya kembaliin lagi aja ke yang beli. Ya kalau orangnya mau, kalau nggak mau gimana? Ibu tahu Bapak jual rumah ini? Justru dia yang memaksa Bapak untuk membantu kamu.
Maafin aku, Pak. Wan. Nambah-nambah kerjaan Bapak aja. Bapak mau ngopi? Bajigur. Ah! Mentari! Mentari! Bumi datang memohon sinarmu! Anak santri gagal ya begini. Maksud lu? Datang ke rumah orang bukannya salam malah teriak-teriak. Sorry, lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Gue mau nitip barang berharga ini di rumah lu. Di sini bukan tempat penitipan barang nggak laku. Buang aja ke tong sampah. Jangan gitu dong. Gue habis diusir sama pemilik kos. Kenapa diusir? Pertanyaan lu nggak menghibur gue. Gara-gara nggak bayar kos. Iya, udah 2 bulan gue nggak bisa bayar. Terus lu mau nginep di rumah gue? Gue mantan santri, bos. Masa tidur berduaan sama perempuan yang bukan mahram? Apa kata penguasa? Terus lu mau tidur di mana? Lo gak usah pikirin gue. Sebagai seniman berjiwa bebas, gue bisa tidur di mana aja. Udah makan? Ditanya malah nyengir. Pertanyaan lo gak bermutu. Mestinya langsung tawarin dong. Bentar. Mau kemana? Suka-suka dong. Kan rumah ini rumah gue. Ambilin makanan ya? Makan aja lukisan lo.